Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Lasta dengan NIM 24030150006. Ingin mempresentasikan tugas individu 1 dari mata kuliah Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek dengan dosen pengampu Bapak Zuri Halim. Jadi untuk program pertama itu ditugaskan untuk membuat program sederhana toko pakan kucing. Jadi ini programnya. Di atas ada komen nama saya, NIM, nama program, dan database-nya itu SQLite, dan filenya itu tokopakan.db. Jadi mengambil datanya di tokopakan.db. Ada tabelnya. Gitu. Jadi import dulu library SQLite, kemudian lakukan koneksi dengan fungsi connect ke arah file tokopakan.db. Kemudian ini untuk data produknya itu ada ya Whiskas, Mio, Bolt, sama Royal Canin. Ini harganya, kemudian ada stoknya. Nah, kemudian itu ini untuk menampilkan list produknya. Itu mengambil dari database tokopakan.db menggunakan fetch all. Jadi query-nya itu select kali from product. Ambil dari tabel produk. Ini hanya formatting saja. Kemudian ini apa namanya? Looping untuk mengambil datanya. Selanjutnya untuk beli produk itu didefinisikan fungsi beli produk. Uh, tapi pertama itu harus menampilkan produknya terlebih dahulu. Kemudian menggunakan exception handling, try, dan accept. Itu untuk apa yang harus dimasukkan itu ID produknya. Jadi di tabel itu ada ID produknya juga. Kemudian mau beli berapa, itu masuk ke variabel jumlah beli. Nah ini menggunakan query untuk mengambil ID-nya itu dari ID yang dimasukkan. Kemudian diambil satu datanya. Kalau produknya tidak ada, maka akan muncul error produk tidak ditemukan. Nah, kemudian kalau misalnya jumlah belinya itu lebih dari stok, jadi stoknya itu kurang ya, itu stok tidak mencukupi, muncul teks stok tidak mencukupi. Kemudian total ini adalah total harganya ya, jadi harga dikali jumlah beli. Kemudian ini update stok, jadi stok baru itu stoknya dikurang jumlah beli juga gitu. Kemudian dilakukan query update produk, kemudian di commit apa datanya ke database gitu. Nah, ini untuk struk belanjanya itu ditampilkan produk, jumlah, sama total harganya. Kemudian ini kalau misalnya error inputnya itu misalnya apa string gitu. Jadi dia akan nangkep value errornya. Dan ini untuk program utamanya menggunakan loop while loop. Itu ini untuk judulnya, kemudian ada menu lihat produk, beli produk atau keluar. Kemudian user memasukkan input pilihan menunya ke variabel pilihan, langsung masuk ke fungsi if else. Dimana kalau satu itu memanggil fungsi tampilkan produk, tampilkan produk. Kemudian misalnya user masukkan 2 itu masuk ke fungsi beli produk yang ini. Dan ketiga itu keluar dari looping, di break di loopingnya. Kemudian setelah selesai itu database-nya ditutup koneksinya. Langsung saja dieksekusi. Nah ini tampilannya. Kemudian pilih satu dulu untuk lihat produk. Ini ada ya yang tadi di datanya, di database-nya. Nah, misalkan beli produk itu enggak mau beli Meo itu 5. Masukkan ID-nya 2, kemudian jumlah belinya 5. Nah, akan tampil stoknya, stok harganya. Kemudian keluar, bisa keluar menggunakan 3.
Selanjutnya itu membuat program sederhana toko kelontong 5 produk. Jadi untuk programnya itu di sini seperti biasa judul, nama, NIM, nama program, dan database-nya itu menggunakan SQLite. Toko kelontong.db filenya ini. Jadi library seperti biasa, koneksi, kemudian ini memasukkan data-datanya, terus menggunakan query ini untuk memasukkan data-data ini. Selanjutnya di commit supaya database-nya terupdate. Selanjutnya untuk ini fungsi list produk seperti sebelumnya sama, itu mengambil dari tabel produk pada file toko kelontong.db itu. Selanjutnya ada fungsi beli produk sama juga menggunakan ID dan uh, apa memasukkan jumlah belinya, itu tampilan produk dulu sebelumnya. Kemudian ada uh, error handling menggunakan try dan masukkan ID produk, masukkan jumlahnya, kemudian diambil dari ID produknya datanya. Kalau misalnya nggak ada, print produk tidak ditemukan. Kemudian ada errornya ini, kalau kurang dari atau sama dengan 0 itu jumlah pembeliannya harus lebih dari 0. Dan kalau jumlah belinya ngelebihin dari stok itu print stok tidak mencukupi. Kemudian ini fungsi total sama update stok. Ini harga sama update stok. Kemudian di eksekusi query update stoknya. Dan lakukan commit ke database-nya agar terupdate. Dan ini stok belanjanya sama juga. Apa value apa error handlingnya juga sama, value error. Dan untuk program utamanya itu menggunakan while loop juga. Judulnya toko kelontong, ada 3 menu juga, lihat produk, beli produk, sama keluar. Menggunakan user input juga, kemudian if else juga sama. Kemudian database ditutup juga setelah programnya selesai. Jadi langsung saja disimulasikan. Kita ke menu pertama atau lihat produk itu sama database-nya seperti data awal yang dimasukkan. Kemudian selanjutnya itu beli produk. Anggaplah beli gula 5. Oh ya, ini untuk stoknya. Kan ini tadi 30 ya stoknya. Jadi 25 sudah terupdate gitu. Dari database si toko kelontong. Nah, itu tuh sudah sesuai, maksudnya bisa terupdate sekali itu di toko kelontongnya akan sama terus jika program diberhentikan dan dijalankan kembali. Oke, selanjutnya itu membuat program sederhana peminjaman buku. Jadi ini programnya ada seperti biasa. Hmm, nama nama programnya, nama saya, NIM, kemudian database-nya menggunakan SQLite, filenya perpustakaan.db. Memasukkan library SQLite 3, kemudian lakukan koneksi. Kemudian ini data-data bukunya, ada judul, nama penulis, sama berapa banyak bukunya yang tersedia. Dan dimasukkan data-datanya ini ke tabel pada perpustakaan.db. Kurang lebih sama seperti program-program sebelumnya. Nah, untuk tampilkan buku itu memakai query select kali from buku lagi, yaitu mengambil data-data dari tabel buku keseluruhannya gitu. Menggunakan fetch all. Kemudian di ini untuk menampilkannya
Ini untuk kolom-kolomnya, ini menampilkan data-datanya. Nah, ini fungsi pinjam buku. Pertama nampilkan list bukunya dulu. Kemudian exception handling try except lagi. Uh, Lalu user disuruh memasukkan ID bukunya, itu bertipe integer seperti sebelumnya, ke variabel ID buku. Kemudian diambil data-data bukunya dari ID-nya, berdasarkan ID-nya. Kemudian kalau bukunya nggak ada, itu muncul tampilan buku tidak ditemukan. Kemudian stoknya kalau kurang dari sama dengan 0, itu stok bukunya habis. Ini update stok. Stok barunya itu stok dikurang 1. Langsung di execute menggunakan kursor untuk mengupdate bukunya. Stok buku, stok buku. Nah, kemudian ini adalah bukti peminjamannya. Kalau di program sebelumnya itu struknya juga apa seperti struknya gitu. Ya, menampilkan judul dari variabel judul, penulis dari variabel penulis. Kemudian ada accept value errornya ini kalau misalkan ID yang diinputkan untuk memilih buku itu bukan angka. Jadi misalnya memasukkan string nama bukunya itu akan masuk ke error ini. Karena harus masukkan string untuk ID-nya. Nah, program utamanya juga menggunakan while loop, kemudian judulnya, ada listnya, list menunya, ada lihat daftar buku, pinjam buku. Kemudian user diminta untuk memasukkan apa menunya. Kalau misalkan masukkan 1, menekan if else itu memasukkan 1 akan menampilkan fungsi buku. Kemudian kalau 2 itu ke arah fungsi pinjam buku, kemudian kalau 3 itu keluar dari program. Dan selain dari itu di print menu tidak tersedia. Seperti sebelumnya juga, koneksi ke database-nya itu ditutup setelah programnya selesai. Saja kita eksekusi. Lihat daftar bukunya dulu sesuai dengan data pertama itu data awal produk. Dan ini pun diambil dari file perpustakaan.db. Jadi ada ya judul, penulis, stok, sama ID-nya. Bisa pinjam buku itu kan ditampilkan dulu daftar bukunya. Kemudian misalkan ngambil meminjam buku Atomic Habits. Klik 5, lalu langsung muncul struk bukti peminjamannya. Nah, untuk bukunya akan berkurang 1 ya, terupdate. Gitu. Keluar program. Program selanjutnya itu program pendaftaran pemuda Karang Taruna. Jadi ya seperti program sebelumnya juga, lagi-lagi itu ada judulnya, nama, NIM, nama program, sama database-nya menggunakan file karangtaruna.db dengan SQLite. Import library dulu, SQLite 3, kemudian lakukan koneksi, menampilkan anggota, daftar anggota Karang Tarunanya, diambil dari tabel anggota menggunakan query ini, select kali from anggota, select bintang, select asterisk. Ya pokoknya ini mengambil data dari tabel anggota. Kemudian kalau panjang datanya 0 itu belum ada anggota yang didaftarkan. Selanjutnya ini formatting dari kolomnya, kolom data-datanya. Kemudian ini mengambil data dari database-nya, data anggotanya dari database. Nah, ini fungsi untuk mendaftarkan anggota, ada judulnya itu form pendaftaran, masukkan nama, ini dari input user semua, nama, umur, alamat, nomor HP. Kemudian dimasukkan ke tabel anggota itu nama, umur, alamat, nomor HP-nya. Value-nya itu berdasarkan dari ini variabel nama, umur, alamat, dan nomor HP-nya. Lalu dilakukan
commit agar perubahannya berhasil, kemudian tampil uh, pesan pendaftaran berhasil dan selamat bergabung di Karang Taruna. Nah, untuk program utamanya itu untuk menjalankan fungsi-fungsi ini ya. Itu apa sih? Ada judulnya yaitu Sistem Karang Taruna Desa. Kemudian list menunya ada daftar anggota. Kemudian lihat daftar anggota, kemudian keluar. Nah, user diminta untuk memasukkan menunya menggunakan angka, lalu menggunakan fungsi if else, menggunakan fungsi if else untuk memanggil fungsi dari menu-menunya gitu. Nah, ini untuk daftar registrasinya. Kemudian ini untuk menampilkan anggotanya. Dan kalau misalnya 3 itu keluar, nah pilihan lain itu tidak ada. Misalnya masukkan angka 8 itu tidak ada. Nah, kemudian database-nya ditutup lagi ketika sudah selesai programnya. Berikut hasil runningnya ya. Ada judulnya, kemudian ada menunya, daftar anggota, lihat daftar anggota, dan keluar. Kita lihat dulu daftar anggotanya, masih kosong. Kita daftarkan. Masukkan nama, umur, dan alamat, dan nomor HP. Nah, ketika dilihat, daftar anggotanya akan bertambah gitu. Coba kita lakukan yang kedua. Sama, masukkan alamat, umur, nama, dan nomor HP. Nah, akan bertambah lagi anggotanya. Nah, jadi karena ini disimpan di database, maka ketika program ditutup dan dijalankan kembali dan melihat daftar anggotanya akan sama gitu, karena udah dimasukkan ke database registrasi qatar.db ini. Untuk program selanjutnya itu program kalkulator. Jadi program kalkulator sederhana itu ini programnya. Seperti sebelumnya ada judul dalam bentuk komen, nama, NIM, dan nama program. Ini ada fungsi untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di mana didefinisikan fungsi tambah dengan parameter A, B. A-nya ini akan jadi angka 1, angka pertama, B-nya ini angka kedua. Kemudian di return value, dikembalikan nilai A tambah B kalau dipanggil. Kemudian kurang juga sama, angka pertama, angka kedua, ada jadi A dan B, itu kembalikan value A kurang B. Kali juga sama, nah yang membedakan adalah bagi, di mana bagi kalau angka keduanya yaitu B ini itu sama dengan 0, maka akan muncul teks tidak bisa dibagi dengan 0 gitu. Nah, untuk program utamanya juga sama, menggunakan while loop dengan menampilkan judul dari programnya, kemudian menunya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan keluar. Jadi user memasukkan angka dari menu ini gitu untuk mengaksesnya. Kalau pilihannya 5, ini menggunakan fungsi if, maka akan di break atau keluar dari programnya gitu. Kemudian ini ada if kalau pilihannya 1 sampai 4, kemudian else-nya itu ini if else misalnya tidak 1 sampai 4 atau 5 tadi itu maka akan muncul menu tidak tersedia. Nah, di dalam menu if pilihan ini ada exception handling, error handling yaitu try, dan user diminta masukkan angka pertama dan angka kedua dimasukkan ke variabel angka 1 dan angka 2. Nah, kemudian kalau pilihannya 1 ini pakai if else if.
Kalau pilihannya satu, maka hasil itu variabel hasil itu value-nya dari pemanggilan fungsi tambah, kemudian memasukkan parameter angka satu ke angka 2 dan angka 2. Jadi angka satu itu jadi A, angka 2 jadi B pada ini, pada fungsinya gitu. Nah, operasi ini nanti di bawah akan ditampilkan untuk detail hasil perhitungannya gitu. Sama juga untuk yang kurang, pengurangan, itu kalau pilih 2 ya memanggil fungsi kurang. Masukkan angka satu angka 2 sebagai parameter yaitu A dan B. 3 kali 4 bagi. Kemudian ini tampil hasil dari operasinya, di mana dipanggil variabel angka satu sesuai input user tadi. Nah, operasinya ini variabel operasi ambil dari kalau pilihannya tergantung satu 2 3 atau 4. Kemudian untuk angka kedua juga termasuk dari inputan user untuk angka kedua. Kemudian hasil itu dari pemanggilan fungsi tersebut. Fungsi dari 4 fungsi ini gitu. Nah, kemudian ya exception handlingnya itu value error kalau misalnya inputnya itu selain dari angka gitu. Langsung saja disimulasikan untuk semua operasinya. Untuk penjumlahan, misalkan angka pertama 10, angka pertama 20, angka kedua 10, maka hasilnya akan tampil ini nih. Ini angka pertama operasi, angka kedua hasil gitu. Hasil tadi dari pemanggilan fungsi. Pengurangan 20, 10. Sama juga operasinya diambil dari variabel operasi ini. Perkalian dan pembagian. Nah, pembagian itu ada dua. Ini yang normalnya dulu. Yang berhasil 20 bagi 10 ya 2. Kemudian ini pembagian dengan 0. Maka akan muncul pesan tidak bisa dibagi dengan 0 gitu. Nah, ini exception handling. Ini saya memasukkan L langsung apa namanya uh, exception handlingnya langsung muncul. Tuh. Sekian dari penjelasan praktikum pemrograman berorientasi objek saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.